Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, jumpa lagi ini dengan video saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara tips membeli motor bekas untuk orang awam atau untuk penjual pedagang baru ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah mampir ke channel ini dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan yang terutama dan kelancaran rezeki dan kesuksesan untuk kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Saksikan terus videonya, jangan sampai di skip ya. Untuk orang awam atau untuk pedagang baru, mungkin juga untuk dipakai sendiri ya. Dan tips yang pertama itu, kita jangan asal beli dulu, kita harus tahu harganya. Harganya itu kalau kita mau menentukan harga di setiap daerah itu masing-masing harganya nggak sama ya di setiap daerah. Dan kalau mau itu kita cek saja di forum jual beli yang terutama seperti Facebook ya, kita cari apa motor yang mau kita beli, seperti itu pasarannya berapa di daerah Anda itu ya. Dan itu dia tips yang pertama, kita harus tahu dulu harga pasaran di daerah Anda ya masing-masing, karena di setiap daerah itu pasti berbeda ya. Kita cari tahunya itu tadi di media sosial terutama Facebook. Ya, kita masuk tips yang kedua. Tips yang kedua ini, kita jangan langsung hidupin mesin ya. Karena kalau kita menghidupkan mesin terlebih dahulu, kita akan kacau ya, pikiran kita nanti kacau, belum kita meriksa yang lain. Sebelumnya kita harus cek dulu yang kedua ini, cek bodi. Kita cek untuk sekeliling sampai bawah apakah ada pecah atau gimana kan. Itu bekasnya lecet, itu saja cacatnya. Sama yang lain dicek keseluruhan. Untuk tips yang ketiga, kita cek listrikan. Kita cek semua dari mulai starter, lampu-lampu sen, semua dicek. Lampu depan, lampu belakang, cek semua ya. Itu untuk tips yang ketiga. Dan untuk tips yang keempat, kita cek shock atau kaki-kakinya. Kita cek apakah ada kebocoran atau ada gores di sini. Kita cek semua. Yang belakang juga. Apakah ada oli rembes, aman ya. Seperti itu ya cara mengeceknya. Kelima, cek mesin fisiknya dari luar. Apakah dari bongkar atau dandan, apakah ada rembes di mesinnya, lihat di dalamnya atau di bawahnya. Cek di bawah-bawah sampai bawah-bawah juga kan nggak apa-apa. Bawah-bawah mesin, ataukah ada perpak, ada bak-bak yang pecah kan, dicek semua ya, jangan sampai ada yang terlewatkan itu ya. Untuk tips yang keenam, kita cek suara mesin nyalain ini. Misal kalau umpamanya tidak ada suara yang aneh, suara bising atau suara kemeletak ya, suara nggak ada, suaranya keras, nggak sesuai. Kalau sekiranya halus, aman ya. Untuk yang tips yang ketujuh, kita cek knalpot. Inikah apa ada oli? Kan kalau umpamanya dia ngasap ya, ini dalamnya ini ada oli, kotor, basah biasanya, bau-bau oli, bau asap oli gitu. Sama cek olinya. Kita buka olinya, apakah olinya kosong? Bahaya kalau kosong ya. Karena kalau kosong, walaupun yang motornya ngasap, asapnya nggak akan keluar. Jangan sampai, kita harus bawa tang ya untuk bukanya ya. Kita ngecek kalau adakah ada olinya atau tidak di dalam mesin. Dan untuk tips yang ke-8, kita tes jalan ya. Nggak usah saya beri contoh ya. Kita tes jalan gimana tenaganya, kecepatannya, dan kaki-kakinya kita rasain. Kalau bisa nyobanya di jalan jelek ya, jangan di jalan yang bagus. Kita cari jalan yang jelek untuk mengetesnya, untuk kecepatan kan, untuk gimana rasanya kan. Oke, itu saja. Untuk yang ke-9, kita masuk ke negosiasi harga. Kita negosiasi, semisal di bodinya ada cacat atau kelistrikannya ada yang kurang,
ada yang nggak nyala atau dari kaki-kaki nggak ada yang bocor ya, kita negosiasi lagi dari awal, negosiasi lagi harga, minta kurangi. Dan untuk yang ke-10 jangan lupa kalau cocok harganya sesuai, ambil dan cek nomor mesin, kita cocokin di surat, cek nomor mesin sama cek nomor rangka ya. Nomor mesin ada di bawah situ dan nomor rangka ada di depan, biasanya juga ada di bawah leher, dari lihatnya dari bawah. Juga bermanfaat bagi untuk pemula pedagang ataupun mau cari untuk dipakai sendiri ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.